Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Melati dan Bapak Yohanes. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam proses mediasi ini. Selamat siang Ibu Melati dan Bapak Yohanes. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam proses mediasi ini. Saya adalah mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Mapi untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Anda secara adil. Mediasi ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik yang dapat disepakati bersama, terutama dalam kepentingan anak Anda yang berusia 9 tahun. Dalam mediasi ini, saya akan memandu diskusi secara netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak. Semua yang dibicarakan di sini bersifat rahasia, kecuali jika Anda sepakat untuk memberikannya kepada pengadilan. Saya mohon agar kita dapat menjaga sikap saling menghormati selama proses berlangsung. Baik, sebelum kita memulai proses mediasi ini, mari kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu agar suasana lebih nyaman. Saya akan mempersilakan kepada masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri, dimulai dari Ibu Melati sebagai penggugat. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Mediator yang saya hormati. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari berjualan di pasar Kabupaten Mapi. Saya hadir di sini untuk mencari solusi terbaik atas masalah rumah tangga saya dengan suami saya, Bapak Yohanes. Kami telah menikah selama 12 tahun dan memiliki seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun. Saya harap melalui mediasi ini kami dapat mencapai kesepakatan yang baik, terutama demi masa depan anak kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Melati atas perkenalannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yohanes untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak Yohanes. Baik, terima kasih Ibu Mediator. Saya Yohanes di sini sebagai tergugat. Nah, baik, terima kasih atas perkenalannya kepada Ibu Melati dan Bapak Yohanes sebagai penggugat dan tergugat. Kita akan memulai dengan mendengarkan pandangan masing-masing pihak. Saya minta agar Ibu Melati sebagai penggugat menyampaikan lebih dulu apa yang menjadi pandangan terkait perkara ini. Silakan pada Ibu. Jadi saya telah menggugat cerai suami saya, Bapak Yohanes, karena saya sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kondisi yang penuh dengan kekerasan dan tekanan. Selama bertahun-tahun saya mengalami kekerasan fisik dan emosional. Bahkan setelah terakhir, beliau tidak lagi memberi nafkah kepada saya dan anak kami. Saya memohon kepada pengadilan untuk memberikan hak asuh anak kepada saya. Sebagai seorang ibu, saya merasa lebih memahami kebutuhan anak kami, dan selama ini sayalah yang merawat dan mendidiknya. Selain itu, perilaku suami saya yang suka mabuk-mabukan, saya khawatir Selain itu, perilaku suami saya yang suka mabuk-mabukan membuat saya khawatir akan kesehatan dan masa depan anak kami jika hak asuh diberikan kepadanya. Namun, saya tetap berharap kita dapat mencapai kesepakatan terbaik demi anak kami. Saya terbuka untuk mendiskusikan pengaturan kunjungan jika diperlukan. Terima kasih banyak atas penyampaian pendapat dari Ibu Melati. Selanjutnya adalah penyampaian pendapat dari Bapak Yohanes selaku tergugat. Terima kasih Ibu Mediator. Saya memahami alasan istri saya, Ibu Melati, mengajukan gugatan cerai. Saya mengakui bahwa mungkin ada kekurangan dalam perilaku saya selama ini. Namun sebagai seorang ayah, saya tetap memiliki hak untuk mengasuh dan membesarkan anak saya. Sebagai seorang ASN, saya memiliki pekerjaan yang stabil dan kemampuan finansial untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak kami. Saya ingin anak kami memiliki masa depan yang cerah, dan saya percaya bahwa saya dapat memberikan pendidikan dan pengasuhan yang baik. Saya berharap mediasi ini dapat menghasilkan putusan yang adil dan bijaksana untuk kita, terutama untuk anak kami. Saya juga siap mendiskusikan solusi bersama yang terbaik, Bu Mediator. Baik. Terima kasih atas pendapat Bapak Yohanes selaku tergugat. Terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan oleh Ibu Melati. Dari apa yang telah saya dengar, fokus
fokus utama kalian berdua adalah kepentingan dan masa depan anak kalian. Itu adalah hal yang sangat baik dan saya mengapresiasi niat baik kalian untuk mengutamakan anak. Untuk mencari solusi yang terbaik, mari kita pertimbangkan beberapa hal, misalnya bagaimana pembagian waktu pengasuhan bisa dilakukan agar anak tetap merasakan kehadiran dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bagaimana pula pengaturan nafkah anak jika hak asuh diberikan pada salah satu pihak. Saya akan memandu diskusi ini agar kita bisa mencapai kesepakatan yang adil dan memenuhi kebutuhan anak. Mari kita bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Setelah melalui diskusi yang mendalam, saya ingin menyampaikan poin-poin kesepakatan awal yang telah dibicarakan. Harapannya Ibu Melati dan Bapak Yohanes dapat memeriksa dan mempertimbangkan poin-poin yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama adalah poin hak asuh anak. Hak asuh utama anak diberikan kepada Ibu Melati, mengingat anak masih berusia 9 tahun dan membutuhkan perhatian langsung dari ibunya. Yang kedua, kunjungan orang tua Bapak Yohanes tetap memiliki hak untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan anak, dan jadwal kunjungan diatur secara fleksibel, minimal 2 kali dalam sebulan atau sesuai kesepakatan. Yang poin ketiga, nafkah anak. Bapak Yohanes akan memberikan nafkah bulanan sebesar jumlah yang telah disepakati tadi untuk memenuhi kebutuhan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang keempat, komunikasi anak. Kedua belah pihak setuju untuk menjaga komunikasi yang baik demi kepentingan anak tanpa mempermasalahkan hubungan pribadi antara Ibu Melati dan Bapak Yohanes. Apakah kedua belah pihak ini menanggapi, memiliki tanggapan atau ingin menambahkan sesuatu pada poin-poin ini? Silakan Ibu Melati, silakan juga. Ya, terima kasih Bu Mediator. Saya setuju dengan poin-poin yang telah disampaikan, tetapi saya ingin menambahkan satu hal. Saya berharap agar Bapak Yohanes tidak hanya memberikan nafkah secara finansial, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam aktivitas pendidik anak, seperti menghadiri acara sekolah atau pertemuan guru. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak kita tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. Silakan, mungkin ada tambahan dari Bapak Yohanes. Terima kasih Bu Moderator. Saya setuju dengan poin-poin yang disampaikan. Namun, saya juga ingin memastikan agar jadwal kunjungan saya dengan anak saya tidak terhambat oleh kesibukan Ibu Melati. Jika memungkinkan, saya berharap ada pengaturan lebih rinci mengenai waktu kunjungan, termasuk jika ada kondisi mendesak yang memberikan. Terima kasih Bu Mediator. Saya setuju dengan poin-poin yang telah disampaikan. Namun saya ingin memastikan agar jadwal kunjungan saya dengan anak saya tidak terhambat oleh kesibukan Ibu Melati. Jika memungkinkan, saya berharap ada pengaturan lebih rinci mengenai waktu kunjungan, termasuk jika ada kondisi mendesak yang memerlukan penyesuaian. Selain itu, saya juga setuju untuk ikut hadir dalam momen penting anak, seperti yang diusulkan oleh Ibu Melati. Baik, saya mencatat tambahan dari kedua belah pihak. Berikut adalah poin-poin kesepakatan yang telah dipelajari. Poin pertama, hak asuh anak diberikan kepada Ibu Melati dengan tetap menjamin hak Bapak Yohanes untuk berkontribusi dalam pendidikan anak. Poin kedua, jadwal kunjungan disepakati secara fleksibel dengan penyesuaian untuk kondisi mendesak yang perlu disepakati bersama. Yang ketiga, nafkah anak tetap ditetapkan sebesar jumlah yang telah disepakati dengan komitmen untuk digunakan sepenuhnya demi kebutuhan anak. Yang keempat, kedua orang tua akan hadir dalam momen penting anak seperti acara sekolah dan pertemuan guru. Dan poin kelima, komunikasi akan dijaga. Yang kelima, poin kelima, komunikasi akan dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak untuk memastikan kepentingan anak tetap diutamakan. Jika poin-poin ini sudah disepakati, saya akan menyusun draft perjanjian mediasi untuk ditandatangani oleh kedua pihak. Apakah hal ini ingin disampaikan sebelum kita finalisasi kesepakatan ini? Tidak? Apakah ada hal lain yang ingin disampaikan sebelum kita finalisasi kesepakatan ini? Cukup? Bapak Yohanes, cukup? Baik, jika kedua belah pihak menyetujui, mediator akan menyiapkan dokumen perjanjian yang akan
kemudian ditandatangani dan didaftarkan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Jadi, jika semua kesepakatan ini diterima, kita akan mencatatnya dalam dokumen resmi yang dapat didaftarkan ke pengadilan. Namun jika ada poin yang tidak disepakati, kita tetap bisa melanjutkan pembahasan di mediasi berikutnya atau menyerahkan keputusan kepada pengadilan. Jadi tujuan kita tetap sama, yaitu memastikan anak mendapatkan yang terbaik dari kedua orang tuanya. Terima kasih atas kerjasama Ibu Melati dan Bapak Ibu.